Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari akhlak terpuji, yaitu husnudon. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali bersama dengan berdoa. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita tetap diberi kesehatan dan kita semuanya terhindar dari segala hambatan, gangguan, dan penyakit. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian husnudon. Yang kedua, menganalisis hukum husnudon. Yang ketiga, menganalisis dalil bersikap husnudon. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan contoh perilaku husnudon dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis dampak positif perilaku husnudon, dan yang terakhir, menunjukkan perilaku husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu pengertian husnudon. Secara bahasa, husnudon berasal dari kata husnun yang artinya baik dan andon yang artinya prasangka atau praduga. Sehingga kalau dijadikan satu, husnudon artinya adalah prasangka, perkiraan atau dugaan yang baik. Sedangkan secara istilah, husnudon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia yang lain atau adanya pemikiran yang baik terhadap manusia yang lain. Hukum husnudon ada dua. Yang pertama yaitu wajib. Hukum husnudon wajib ini yaitu kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh berprasangka yang tidak baik kepada Allah dan Rasul-Nya, sebab apapun keputusan Allah dan Rasul-Nya adalah demi kebaikan umat manusia. Hukum husnudon yang kedua yaitu mubah atau jaiz atau artinya boleh, yaitu husnudon kepada sesama manusia. Selanjutnya yaitu dalil bersikap hati-hati terhadap dzon atau dalil kewajiban kita bersikap hati-hati terhadap dzon, antara lain yaitu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu. Materi selanjutnya yaitu contoh perilaku husnudon. Contoh perilaku husnudon yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah dan larangan Allah adalah untuk kebaikan manusia. Yang kedua, meyakini bahwa semua larangan agama demi kebaikan manusia. Tidak ada larangan agama, larangan dari Allah dan Rasul-Nya yang menyesatkan manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap yang baik dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Kita sebagai makhluk sosial harus selalu bersikap baik kepada tetangga dan masyarakat di sekitar kita. Selanjutnya, contoh perilaku husnudon yang keempat yaitu memberikan kepercayaan kepada sesama manusia. Yang kelima, menjauhi prasangka buruk terhadap sesama bila tidak didapatkan bukti-bukti yang nyata. Sebab tanpa bukti yang nyata justru akan menjerumuskan kita pada keburukan yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap. Selanjutnya, dampak positif husnudon. Dampak positif husnudon diantaranya yang pertama menenteramkan hati bagi orang yang bersikap husnudon dan juga bagi orang lain. Yang kedua, semakin dekat hubungan batin antara pelaku dan pihak lain. Hubungan batin yang baik ini dapat terjalin karena adanya prasangka yang baik, adanya dugaan yang baik sesama manusia. Yang ketiga, memperoleh kepercayaan dari orang yang menduga dirinya telah berbuat baik. Artinya, jika kita selalu berbuat baik kepada orang lain,
maka orang lain pun akan selalu berprasangka baik kepada kita, sehingga mereka akan menaruh kepercayaan kepada kita. Dan yang keempat, dampak positif husnudzon yaitu memperkuat hubungan persaudaraan dengan dilandasi oleh sikap husnudzon. Materi selanjutnya yaitu membiasakan diri berperilaku husnudzon. Agar kita bisa berperilaku husnudzon, antara lain dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, tidak mudah menerima berita yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Artinya, jika ada informasi yang belum jelas kebenarannya, harus kita telusuri, harus kita selidiki sejauh mana kebenarannya. Jika berita tersebut benar, maka kita terima. Jika berita tersebut salah, maka harus diabaikan. Yang kedua, berusaha untuk selalu bersosialisasi dengan lingkungannya. Artinya, kita sebagai makhluk sosial harus selalu berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, dengan bersosialisasi dapat mengantisipasi munculnya gosip atau kabar yang tidak jelas yang dapat merusak hubungan persahabatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir, yaitu penugasan. Penugasan yang harus kalian selesaikan yaitu membuat rangkuman materi husnudzon. Bisa kalian lihat pada materi yang baru saya sampaikan atau bisa dilihat pada modul Akidah ala kelas 8 halaman 15 sampai halaman 16. Tugas yang sudah dikerjakan pada selembar kertas dikirim atau di-upload. Tugas yang harus diselesaikan meliputi yang pertama pengertian husnudzon, yaitu pengertian menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, hukum husnudzon. Yang nomor 3, yaitu contoh perilaku husnudzon. Kalian cukup menyebutkan 3 contoh perilaku husnudzon. Yang keempat, yaitu dampak positif perilaku husnudzon, dengan menyebutkan 3 dampak positif perilaku husnudzon. Yang kelima, membiasakan berperilaku husnudzon. Cukup menyebutkan 3 cara membiasakan berperilaku husnudzon. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalankan dan melaksanakan serta bisa berperilaku husnudzon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.